ini ada janji dari pemerintah bahwa aturan ini tidak akan diganti-ganti lagi. Kalau kita bicara soal industri atau usaha ini kan butuh stabil kebijakannya begitu. Pendapat Anda seperti apa? Apakah ini kabar baik atau bagaimana? Ya kami harap ini bukan yang terakhir revisi ya. Ya tapi tergantung pemerintah lah. Kalau pemerintah memang, berpihaknya pada importir gitu ya, tidak berpihak pada produsen. Kalau memang pemerintah tidak memerlukan lagi industri untuk menyerap tenaga kerja, ya silakan aja tidak perlu direvisi lagi. Biarkan saja pasar domestiknya penuh oleh barang impor. Dan ini kan, PHK kan akan semakin, menjadi ya. Jadi sebenarnya sekarang bukan PHK lagi, tapi penutupan pabrik. Hmm. Karena PHK itu sudah terjadi sejak tahun 2023. PHK banyak perusahaan sudah ngurangi tenaga kerja. Nah ini sekarang kalau ini tidak segera dilakukan penyelamatan, bukan PHK tapi tutup pabrik. Artinya sisa tenaga kerja yang ada sekarang itu akan di PHK karena pabriknya akan tutup. Nah ini makanya saya tergantung pemerintah. Ini tergantung pemerintah. Kalau kita lihat sekarang angka pengangguran makin tinggi, udah hampir lebih dari 9 juta, saya kira ya siap-siap aja akan di atas 10 juta penganggurannya Baik. begitu. Baik, berarti saya tangkap dari penjelasan Pak Retma berharap sebenarnya masih ada revisi lagi yang lebih berpihak kepada industri lokal begitu ya. Nanti saya akan elaborasikan lagi ke Pak Retma. Saya akan bertanya dulu kepada Pak Endru pertanyaan yang sama. Pak Endru, kita sudah lihat begitu bahwa pemerintah ini sudah berkali-kali, sudah 3 kali selama beberapa waktu terakhir ganti-ganti atau revisi kebijakan. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Karena kan pemerintah kali ini berjanji bahwa nggak akan ada ganti-ganti revisi, atau ganti-ganti kebijakan atau formulasi kebijakan impor ini lagi. Apakah Anda melihat ini sebagai kabar baikkah atau sama misalnya seperti Pak Retma sebenarnya masih berharap ini direvisi dan lebih berpihak kepada industri lokal, Pak Endru? Ya, tentu kalau misalnya peraturan ini tidak direvisi kembali, otomatis teman-teman di industri tekstil ya pasti akan tutup, Bu. Kenapa? Karena ya udah jelas ini peraturan sangat berpihaknya kepada siapa? Kepada importir gitu dan bukan kepada kita sebagai industri dalam negeri. Sebagai catatan sebetulnya gini Bu, dari Permendak 36 tahun 2023 itu keluar, itu kami dari Asosiasi Pertanian Indonesia maupun saya rasa dari APSIVI pun juga tidak ada yang mempermasalahkan mengenai Permendak 36 itu dan apakah itu harus direvisi dan tidak, kita sangat mendukung, bahkan kita tuh sudah menyurati pemerintah bahwa kita mengapresiasi bahwa Permendak 36 itu sangat membantu kami gitu. Nah, permasalahannya karena dalam satu Permendak itu di dalamnya itu mengatur tidak hanya sektor tekstil, maka teman-teman yang dari asosiasi lain yang mungkin juga terkendala karena kan di sektor-sektor lain pasti punya permasalahannya sendiri begitu. Tapi tidak dengan tekstil. Begitu Permendak 36 itu keluar, itu sektor tekstil itu sangat terbantu sekali, Bu. Sampai IKM itu penuh. Hmm. Begitu. Nah, sampai titik di mana revisi yang terakhir ini Permendak 8 itu sangat menyakiti hati kami ya sebetulnya gitu. Karena ya ini ada peraturan yang bagus sudah kita jalani dan udah kita enak dengan peraturan tersebut, tapi harus muncul Permendak 8 yang ternyata mengarahnya untuk merelaksasi begitu. Oke. Ya sangat memukul, Bu. Begitu. Oke, berarti sepakat ya dengan Pak Retma juga berharap bahwa kalau dari Pak Endru sendiri berharap ini direvisi kembali atau bahkan dikembalikan ke formula selanjutnya mungkin nanti penerapannya di lapangan lebih diperbaiki lagi. Saya akan bertanya selanjutnya ke Pak Retma. Pak Retma, tadi kan Anda bilang bahwa ini berharap dikembalikan lagi begitu aturannya ke Permendak nomor 36 seperti semula karena formulasinya sudah baik. Tapi mungkin boleh sedikit informasinya, apakah terkait dengan relaksasi kebijakan yang terbaru ini sudah ada komunikasikah Pak dengan pemerintah? Kalau dengan Kemenperin sudah ya, tentu Kemenperin juga ini kan juga kita kan bahu-membahu ya dengan teman-teman Kemenperin. Kemenperin juga saya kira merasa kecewa gitu ya bahwa ini direlaksasi gitu. Karena kan Kemenperin juga tugasnya untuk menjaga agar kinerja industri bisa tetap baik gitu ya, bisa tetap tumbuh. Jadi saya kira kalau ke Kemenperin sudah, tapi kita akan coba lagi dengan teman-teman di Kemendak dan di Kemenko, karena memang Kemenperin pun juga dipersalahkan nih karena dianggapnya ini aturan perteknya yang sulit gitu ya. Jadi
tuduhan bea cukai bahwa di sana bahan baku juga terhambat. Nah, ini juga keliru nih sebetulnya. Kalau bahan baku di tekstil tidak akan terhambat karena bahan baku sejak tahun 2016, 2015 itu sudah diatur PI-nya. Jadi kita sudah punya pertek dan sudah biasa. Artinya yang banyak di pelabuhan tersendat kemarin itu bukan bahan baku. Karena kalau bahan baku pasti sudah dapat izin impor, sudah dapat PI, sudah dapat pertek dari pemerintah. Dia nggak akan terhambat, dia akan bisa langsung keluar karena bahan baku gitu ya. Nah, ini kan yang bandel kan yang APU nih, yang bukan bahan baku justru kalau APU. Nah, kalau APU bukan bahan baku terhambat. Nah, justru itu yang ingin dikendalikan oleh pemerintah supaya tidak banyak barang jadi yang masuk ke dalam negeri gitu ya. Karena nanti ketika barang jadi yang masuk dalam negeri, rantai pasoknya juga jadi rusak semua seperti ini gitu ya. Jadi saya kira ini perlu kami akan komunikasikan kembali dengan Kemendak, bukan komunikasi kembali. Kami ingatkan kembali gitu ya, karena memang komunikasi ini sudah terjalin sebetulnya sebelum Permendak 36 keluar. Ini kan masukan-masukan kami gitu ya. Jadi kita mengingatkan kembali nih, mungkin teman-teman di Kemendak, di Kemenko ada lupa gitu bahwa kita pernah menjalin komunikasi ini. Jadi kita akan ingatkan kembali. Dan mungkin harus diperbaiki nih, terutama kinerja bea cukai yang kami soroti. Jadi ini semuanya permasalahannya ada di kinerja bea cukai yang menurut kami amburadul gitu ya, dan menjadi sehingga terjadi penumpukan di sana dan akhirnya ini direlaksasi dan mengorbankan industri. Maka saya pernah bilang di CNBC online waktu itu, kalau memang ini terjadi PHK, terjadi banyak penutupan pabrik, Bu Sri Mulyani harus tanggung jawab. Karena Bu Sri Mulyani tidak bisa memenahi institusi bea cukainya dan akhirnya industri yang jadi korban begitu. Oke, baik. Ini menarik ya kalau dari Pak Redma sendiri melihat bahwa miss-nya ini ada di petugas bea cukai. Pertanyaan saya selanjutnya, kalau dari pengusaha atau dari Pak Redma sendiri, pernahkah berkomunikasi dengan petugas bea cukai, Pak? Dan apa yang Nah, disampaikan? ini jadi masalah, betul. Ini jadi masalah karena kita beberapa kali sejak hampir dari tahun 2022 kita kirim surat, sudah 3 kali kita kirim surat ke Dirjen Bea Cukai. Bahkan yang terakhir kita minta ketemu dengan Bu Sri Mulyani. Sampai saat ini sama sekali tidak ada tanggapan. Kalau ke Kemenperin kita tanggapan. Kalau dengan Kemenko kita komunikasi. Kalau dengan Kemendak kita komunikasi. Tapi dengan Bea Cukai mereka sangat-sangat menutup diri. Dia nggak mau diskusi. Dipanggil waktu itu oleh Kemenko gitu ya, dipertemukan, mereka bilang akan perbaiki. Tapi kan sampai sekarang tidak ada perbaikan sama sekali gitu. Kita mau ketemu langsung dengan teman-teman bea cukai, sama sekali menutup diri. Ada surat, kita punya buktinya, kita punya 3 surat yang kita sampaikan, baik APSIVI maupun KOP bersama antara API APSIVI, minta ketemu dengan bea cukai. Dan sampai saat ini kita belum pernah diagendakan untuk bertemu, karena kami bisa sampaikan masalahnya ada di mana, titik-titik permasalahannya untuk dimasukkan teman-teman bea cukai. Tapi kan sampai sekarang kan teman-teman bea cukai menutup diri, itu jadi masalah. Oke, baik. Ini menarik ya. Pertanyaan yang sama mungkin ke Pak Endru, ini kan memang bisa dikatakan benang merahnya ada di bea cukai sebagai pelaksana dari aturan ini. Apakah Anda mengalami hal yang sama sebagai pengusaha bahwa masih kurang bisa mengoptimalkan komunikasi dengan teman-teman bea cukai? Ya betul, karena gini Bu, terkait tadi yang Pak Redma bicarakan terkait dengan kita sudah 2-3 kali bersurat, betul bahwa kita nggak ada tanggapan lebih lanjut. Bahkan kalau dari API sendiri pun juga ada beberapa surat yang lain yang kita itu mengharapkan semacam audiensi atau kita ngobrol lah gitu. Kita ngobrol untuk terkait dengan masalah tekstil ini, tapi memang yang paling sulit adalah bertemu dengan bea cukai maupun juga Kementerian Keuangan gitu, sehingga kita juga memang kalau bisa kita bisa menjalin komunikasi lebih baik lagi, saya sangat menghargai itu, begitu Bu. Oke, baik. Mungkin boleh diceritakan kalau di Jawa Barat sendiri kondisi tekstil saat ini seperti apa, Pak Endru? Baik, kalau di Jawa Barat sendiri industri tekstil ini utilisasi sudah under 50% Bu, gitu. Hampir 80% dari industri tekstil yang ada di Jawa Barat itu utilisasinya sudah under 50%. Nah, pemangkasan karyawan pun terjadi
sudah cukup luar biasa banyak, lebih dari 100.000 karyawan dari semenjak 2023 awal sampai saat ini itu sudah dirumahkan begitu. Jadi ya ini sangat miris, dan ini kita sangat harus cepat-cepat nih Bu untuk peraturan ini diperbaiki begitu. Oke, baik. Ini untuk menutup dialog kita pada pagi hari ini ya, Pak Andrew. Nanti saya juga akan tanyakan ke Pak Retma. Jadi untuk mempertegas harapan Anda sebagai pengusaha tekstil terkait dengan kebijakan impor dari pemerintah apa? Apakah dikembalikan ke Permendak nomor 36 tapi diperbaiki implementasinya? Atau sebenarnya ada harapan atau ekspektasi lain dari pemerintah, Pak Andrew? Betul. Sebetulnya gini Bu, Permendak 36 itu ibarat kata adalah pagar bagi rumah kami Bu, gitu. Nah, permasalahannya adalah ketika orang-orang di dalam rumah tersebut kesulitan untuk membuka pintu gembok pagar tersebut, itu pemerintah tuh jangan malah mencabut pagar tersebut, gitu. Malahan pemerintah itu harus gimana caranya untuk kunci gembok tersebut itu terbuka lebih cepat, kan sebetulnya seperti itu. Kalau dengan cara mencabut pagar tersebut, akhirnya ya maaf kata gitu, maling ataupun juga penjahat-penjahat juga semua ikutan bisa masuk begitu kan, gitu. Jadi saya rasa kalau dengan cara dikembalikan ke Permendak 36 tahun 2023, kita akan sangat mengapresiasi sekali pemerintah begitu. Dan ini sangat urgent sekali bagi kami, bagi industri tekstil, karena kalau tidak dan Permendak revisian nomor 8 tahun 2024 ini tetap tidak mau diganti oleh pemerintah, oleh Kementerian Perdagangan, ya kita menyerahkan seluruhnya kepada Kementerian Perdagangan kalau semua utilisasi akhirnya jeblok dan akhirnya semua banyak yang tutup, PHK akan masif terjadi.